Mengenai pertanyaan Qin Yichen, Tian Wuming tertawa dan menggelengkan kepalanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Namun, Qin Yichen dengan jelas melihat bahwa ada kilasan yang menyusahkan di mata Tuan Istana Lama. Kamu kembali dulu, dan ketika aku memanggilmu, aku akan menunjukkan kepadamu pertunjukan yang bagus. Pada akhirnya, Tian Wuming melambaikan tangannya sedikit dan sedikit tersenyum. Melihat ekspresi tak bernyawa, Qin Yichen tahu bahwa yang terakhir tidak ingin memberitahunya tentang hal itu sekarang. Dia juga langsung mengangguk. Setelah berhenti sejenak, dia menunjuk ke kotak batu giok di tangannya dan berbisik, Fujian, benda ini aku. Bagaimana kalau mengiringkan obat sukses pil? Tian Wuming melirik hidup dan mati anggur, dan hendak menolak. Tetapi ketika dia melihat wajah tulus Qin Yichen, dia tidak mengatakannya, dan pada akhirnya dia harus mengangguk. Di mata anak ini, dia masih bisa memperpanjang umurnya. Mungkin ini juga harapan yang terakhir. Dari sudut pandang Tian Wuming, di usia ini, Qin Yichen perlu menanggung beban memikul nasib ras manusia, yang terlalu memalukan baginya. Berjanjilah, mungkin berikan Qin Yichen kenyamanan. Setelah keluar dari aula batu, Qin Yichen menjarah langsung ke istana Fast Glacial. Ada satu hal di hatinya yang sangat mengkhawatirkan, perubahan fisik Lu Linghan. Mereka yang lahir dengan pembuluh darah yin umumnya memiliki rentang hidup yang sangat singkat. Namun, setelah munculnya mendalam neter, fisik seperti ini telah menjadi keberadaan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Karena, keputusan tubuh konstan mendalam neter dapat membiarkan mereka yang lahir di pembuluh darah untuk mengontrol kekuatan menakutkan dalam diri mereka. Yin bawaan yang mengendalikan kekuatan dirinya di dalam tubuh tidak kalah dengan spirit fisiknya yang langka. Ketika Qin Yichen dan Lu Linghan terjadi di istana kuno itu, dan menemukan bahwa yang terakhir lahir dengan yin-yin, mereka menyerahkan tubuh konstan neter yang mendalam ke Lu Linghan. Pada tahun-tahun kultivasi ini, Lu Linghan telah mengolah dan mengendalikan kekuatan dirinya di dalam tubuh. Meski temperamennya masih terlihat dingin, namun dalam keadaan normal, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Dalam pemikiran seperti itu, Qin Yichen juga memasuki istana Fast Glacial, dan ketika dia melihatnya, tidak ada yang menghentikannya. Aula Pavilion Han. Dua pintu istana yang gelap tertutup rapat, dan ada nafas sedingin es yang membuat orang merasa kedinginan. Berdiri di depan pintu aula, Qin Yichen menggigil, dan kulitnya sedikit membeku. Tidak heran bahkan tidak ada pelayan di depan aula Pavilion Han. Nafas semacam ini, bahkan pembangkit tenaga suci biasa, hampir tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kuharap ini belum terlambat. Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya, dan saat pikirannya bergerak, legging hitam muncul, lalu tubuhnya berkedip dan menghilang. Di aula pavilion dingin, embun beku ada di mana-mana. Di tengah aula besar, piring bayangan yang indah duduk di tanah. Di wajah cantik itu, kehijauan tahun hilang, dan digantikan oleh kecantikan yang menjungkir balikkan semua makhluk. Namun, dalam keindahan seperti itu, ada warna sedingin es yang menghangatkan hati, dan rasa dingin yang terlihat dari mata telanjang, dari waktu ke waktu membayang dari tubuhnya yang menawan. Seolah-olah, jenis embun beku di aula besar ini semuanya terpancar dari tubuhnya. Dengan riak ruang, siluet ramping muncul di aula Pavilion Han. Melihat pemandangan di Pavilion Han, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas, melihat ke arah bayangan cantik dengan tatapan khawatir. Kamu kembali. Mendengar suara desahan ini, mata tertutup dari bayangan cantik itu tiba-tiba terbuka. Menatap pemuda itu tidak jauh dari sana, dan ada senyuman di wajah cantik yang dingin itu. Ah, melihat Lu Linghan, Qin Yichen juga dengan ringan mengangguk, merasakan napas sedingin es yang berasal dari tubuh yang dicintai yang terakhir, dan dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Meskipun ketika dia melihatnya, wajah cantik Lu Linghan yang cantik memiliki senyuman dari hatinya, tetapi Qin Yichen masih merasa bahwa tubuhnya, seperti patung es, ada di sekujur tubuhnya. Dengan dinginnya penolakan melebihi 1000 li. Bahkan senyum di wajahnya yang cantik tidak bisa menyembunyikannya. Jangan menatapku seperti ini. Melihat mata Qin Yichen, saya tidak tahu mengapa, hati Lu Linghan juga memalukan. Jelas, dia juga tahu perubahannya. Melihat Lu Linghan, yang sama memalukannya dengan wanita kecil, Qin Yichen tidak banyak bicara. Dia melangkah maju dan mengambilnya ke dalam pelukannya. Saat disentuh, rasa dingin yang dingin memancar dari tubuh tercinta yang terakhir. Tetapi meskipun demikian, Qin Yichen memegang erat tubuh yang dicintai itu tanpa kelonggaran. Saat terjebak dalam pelukan hangat, mata indah Lu Linghan tidak bisa menahan kabut air naik. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Bagaimanapun, apakah itu murid istana Fast Glacial atau kerabat dan teman Qin Yichen, dia tidak bisa menahan diri untuk menjaga jarak ketika dia melihatnya. Rasa dingin pada dirinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Ya. Keduanya berpelukan cukup lama. Tiba-tiba, teriakan datang dari jubah Qin Yichen, dan sebuah bayangan keluar dari mereka dan melompat ke samping. Gerakan ini juga sedikit mengembalikan akal sehatnya tanpa pamrih. Qin Yichen melihat ke samping, hanya untuk melihat binatang kecil itu menatap ke samping,
dan mata polos dan indah yang memandang ke arah Lulinghan itu penuh dengan tampilan humanistik yang menakutkan. Saya berkata, "Bos, bagaimana menantu perempuan Anda seperti es batu? Tuan muda mengira Anda jatuh ke tanah dingin yang ekstrim." Teriak binatang itu. Sepasang jari telunjuk kecil, dan beberapa suara sedih dan marah juga terdengar di benak Qin Yichen. "Aku yang bijak dan pemberani hampir mati kedinginan saat tidur. Bos, bisakah kamu menyisihkanku lagi lain kali?" Mendengarkan suara sedih binatang itu, wajah Qin Yichen juga canggung. Dia juga tahu bahwa meskipun rasa dingin seperti ini tidak tertahankan bagi Holy Powerhouse, urin binatang itu tidak berlebihan seperti yang dikatakan. "Maaf aku, meskipun Elflinghan tidak bisa mendengar suara binatang kecil itu, dia mungkin bisa menebaknya dengan melihat ujung jarinya, dan rasa bersalah muncul di wajah cantik itu, dan dia bergumam pelan. Abaikan saja, bahkan jika kamu membekukannya menjadi patung es, itu akan baik-baik saja." Qin Yichen dengan lembut menarik Lulinghan dan berkata dengan lembut. Sungguh. Setelah mendengar ini, Lulinghan juga sedikit terkejut. Hari-hari ini, bahkan murid dari Vast Glacial Palace tidak berani mendekatinya. Dia juga tahu bahwa rasa dingin dirinya di dalam tubuh tidak tertahankan. "Jangan percaya kamu mencoba." Qin Yichen menekan Lulinghan di bangku samping, dengan lembut. Ya." Mendengar kata-kata Qin Yichen, mulut binatang itu tiba-tiba mengeluarkan suara tidak puas. Sepasang cakar kecil itu lebih seperti kepalan tangan, melambai ke arah Qin Yichen, seolah-olah mereka mengungkapkan ketidakpuasan mereka.